Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Yang terjadi pada pagi hari ini jangan membuat sukacita kita berkurang, jangan membuat kita kehilangan sukacita. Amin. Karena yang kita layani adalah Tuhan, bukan komunitas, bukan link, bukan manusia, tapi Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati, kita mau sambut Yesus pada pagi hari ini. Biarlah damai itu menguasai kita pada pagi hari ini. Biarlah kita terbebas dari segala tuduhan-tuduhan, terbebas dari segala intimidasi. Ketika saya mempersiapkan segala sesuatunya pada pagi hari ini, kembali saya diingatkan peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Adam dan Hawa mereka gak kurang-kurang beribadah, mereka gak kurang-kurang berdoa. Tetapi mereka kenapa jatuh dalam dosa? Bukan karena mereka tidak beribadah, Bapak Ibu. Bukan karena mereka jarang ikut pemuridan. Mereka jatuh dalam dosa karena mereka mendengarkan apa yang iblis katakan. Mungkin pada pagi hari ini suara itu berisik di hati kita, di pikiran kita. Tapi ingatlah, Tuhan menyuruh Kain agar berkuasa atasnya. Kejadian 3 ayat 15 berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan mengadakan permusuhan antara anak-anak manusia dengan iblis. Sudah sejak zaman dahulu. Yang iblis hanya dapat capai adalah tumit. Sedangkan Bapak, Ibu, dan saya dapat menginjak dan meremukkan kepala mereka.
Kejadian 4 ayat 6 juga menuliskan, firman Tuhan kepada Kain, firman Tuhan kepada kita semua pada pagi hari ini. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita menyadari bahwa manusia tidak pernah luput dari godaan dosa. Kadang yang kita anggap tidak dosa adalah dosa. Kadang yang kita anggap biasa saja ternyata menjauhkan kita dari Tuhan. Firman-Nya kepada kita pada pagi hari ini, kuasai hatimu dan jadilah tenang, karena di sanalah terletak kekuatanmu. Jadilah tenang. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami masih bisa bersama. Kami masih bisa melihat wajah saudara-saudara kami. Kami masih bisa mengucap syukur. Kami masih terus menikmati anugerah demi anugerah. Kemenangan demi kemenangan. Dalam kelemahan tubuh, kami masih bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih bisa berkata Tuhan Yesus baik. Ada tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara yang memberi kita kekuatan.
Mari kita katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terus katakan, Tuhan Yesus baik. Kenapa kita terus berkata Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu? Kenapa kita terus berkata Tuhan Yesus baik? Agar kalimat itu tertanam di dalam pikiran dan hati kita. Agar kita menyadari setiap keadaan, apapun keadaan, bahwa Tuhan Yesus baik. Jadilah tenang hai jiwa. Jadilah tenang hai jiwa. Jadilah tenang. Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti seperti apakah rancangan yang Engkau tentukan bagi kami sepanjang hari ini. Dan kami dapat menangkap hikmat-Mu dan mengerti hikmat yang selalu baru, hikmat yang murni, hikmat yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya, panjangnya, dalamnya dan lebarnya. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Mari kita katakan bersama. Kita katakan dengan suara yang kuat. Ikuti saya berkata-kata, ikuti saya berdoa, ikuti saya berseru-seru. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku. Agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku.
dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sebab Engkau Tuhan yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku. Dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan aku pun dapat Engkau perbaharui dari hari ke hari. Saya bersyukur Tuhan, sebab segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Amin. Terus berseru Bapak Ibu, terus menyembah. Katakan betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Tuhan, yang Ia yang berperkara dalam tiap-tiap hal. Betapa baiknya Tuhan, Ia yang memilih kita, Ia yang memisahkan kita dari dunia ini, Ia yang telah menguduskan kita dari dunia ini. Mari kita menyadari bahwa kita sudah dikuduskan. Kita sudah dipisahkan untuk Tuhan, sebab Ia adalah kudus. Sebab Ia adalah kudus. Mari kita berseru kembali bersama-sama. Katakan, kudus, kudus, kudus. Katakan, kados, kados, kados. Adonai, Elohim, Sefaot. Katakan, Tuhan Allah kami yang berkuasa. Kados, kados, kados. Tuhan Allah kami yang berkuasa. Kudus, 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 yang sudah datang, yang bangkit, dan yang naik, dan yang akan datang. Engkau Tuhan yang akan datang dan sudah datang.
Tuhan sudah datang pada pagi hari ini. Mari rasakan kehadirannya. Sebab Dia kudus. Sebab Dia kudus. Kados, kados, kados. Adonai, Elohim, kados, kados. Tuhan, Kau layak untuk setiap lagu yang dapat kami nyanyikan. Tuhan, Engkau layak untuk setiap pujian yang dapat kami bawakan. Tuhan, Engkau layak untuk setiap nafas yang dapat kami hirup. Kami hidup untuk-Mu, Tuhan. Yesus, nama di atas setiap nama lainnya. Yesus, satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan. Sebab Dia Tuhan, Dia yang layak dari setiap nafas yang dapat kita hirup. Kita hidup untuk Tuhan, karena oksigen yang kita hirup adalah kasih. Dan Tuhan adalah kasih. Matius 7 ayat 21 menuliskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Seketika ayat ini terlintas dari benak saya, Bapak Ibu. Bukankah selama ini kita mengejar karunia-karunia demikian? Kita mengejar nubuatan.
Kita mengejar kuasa untuk mengusir setan. Kita mengejar karunia untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Kita mengejar nama baik, mengejar jabatan, titel dalam kerohanian mungkin, mengejar posisi. Namun Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripada aku pembuat kejahatan. Kenapa hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Bukankah orang di dalam kisah ini mengenal Tuhan dengan baik? Bukankah dia memimpin doa pagi setiap jam 4 subuh? Tapi Tuhan berterus terang, aku tidak mengenal engkau. Yohanes 6 ayat 40 menjelaskan hal ini. Yohanes 6 ayat 40 menjelaskan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tuhan ingin Bapak Ibu dan saya memiliki hidup yang kekal. Ada tertulis, hidup kekal ada di dalam Anak. Barang siapa menerima Anak, ia memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 40 menjelaskan, ada 2 poin yang harus kita terima dan kita pelajari. Yakni agar kita melihat Anak dan percaya kepadanya. Saya percaya Bapak Ibu semua, siapapun di tempat ini, siapapun yang mendengar rekaman doa pada pagi hari ini, percaya kepada Anak, percaya kepada Yesus. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah bisa melihat Yesus?
Apakah kita bisa melihat Yesus di dalam setiap perkara? Apakah bapak-bapak di sini bisa melihat Yesus di dalam para istri? Apakah para ibu-ibu di sini sudah mampu melihat Yesus di dalam diri para suami yang haleluya? Suami yang menggemaskan. Mungkin malam-malam para suami minta mie instan kepada istri. Dan istri berkata, "Sana, buat aja sendiri." Ketika kita menghadap Allah Bapa, ternyata yang kita suruh buat sendiri adalah Yesus. Dan jika itu terjadi, semua sudah terlambat. Mungkin orang yang kita tawar dagangannya habis-habisan, dia adalah Yesus. Satpam yang bolak-balik setiap malam menjagai rumah bapak ibu adalah Yesus. Pemulung adalah Yesus. Bahkan tukang parkir di Indomaret adalah Yesus. Apakah kita sudah bisa melihat itu semua? Jika kita belum bisa melihat, mereka adalah Yesus. Tidak ada hidup kekal di dalam hidup kita. Istri yang super kalem, yang selalu bertanya, yang jika berbicara seolah dunia berhenti berdetak. Yang para suami tulis namanya di handphone, entah itu mak lampir, si cerewet. Ternyata mereka adalah Yesus. Orang yang diperolok adalah Yesus. Sudah kita bisa melihat Yesus di situ semua. Saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini, kasihilah seorang terhadap yang lain. Jangan memilih-milih dalam memberikan kasih. Sebab dia adalah Yesus. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami memilih-milih kemana kasih kami akan kami berikan. Kalau kami sering memilih-milih siapa orang yang berhak mendapatkan kasih dan siapa orang yang tidak berhak mendapatkan kasih.
Ampuni kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Inilah pertobatan kami pada pagi hari ini. Ampuni kami kalau kami marah kepada pengantar paket yang melempar-lempar paket sehingga nastar pada remuk, telur pada pecah. Maafkan kami Tuhan kalau kami membuat tukang sayur menangis karena kami tawar habis-habisan. Maafkan kami Tuhan kalau kami tidak memberikan Engkau berjalan, berkendara di depan kami. Maafkan kami Tuhan kalau kami masih kecewa terhadap saudara-saudara kami. Kalau kami masih bisa melihat kekurangan saudara-saudara kami. Maafkan kami ya Tuhan. Kami bertobat Tuhan. Ampuni kami. Engkau yang suci. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Tidak ada selain diri-Mu. Buka mata kami dengan heran dan tunjukkan siapa diri-Mu dan penuhilah kami pada pagi hari ini. Penuhilah kami saat ini. Dengan hati-Mu dan pimpin kami ke dalam maligai cinta-Mu. Dalam cinta-Mu, bawa kami Tuhan ke tempat peristirahatan-Mu dan baringkan kami. Sebab Tuhan Engkau layak untuk setiap lagu yang pernah kami nyanyikan, untuk setiap pujian yang dapat kami bawakan, untuk setiap nafas yang dapat kami hirup. Ya Tuhan, kami hidup untuk-Mu, Tuhan yang kudus. Yesus, nama di atas segala nama. Setiap ciptaan baru adalah hamba Allah. Ketika Bapak, Ibu, dan saudara semua mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja, dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itulah status kita sebagai hamba Allah atau pelayan Allah jika kita adalah hamba, maka kita tidak lebih daripada tuannya. Kita bergerak
ketika tuannya suruh bergerak. Bapak Ibu dilayakan untuk menjadi hamba Allah. Mari sembah Dia. Mari sembah Tuhan. Dengan hati, dengan mulut, terus menyembah. Jangan berdiam diri, terus menyembah. Jangan berdiam diri, terus menyembah. Kita adalah manusia baru. Yang menuruti apa yang Tuhan kita kehendaki. Yang dahulu hidup tanpa arah yang jelas atau sia-sia, sekarang mempunyai tujuan yang mulia. Terus berdoa Bapak Ibu. Terus menyembah. Sebab menjadi pelayan Allah yang maha besar adalah kerinduan bagi kita semua, bukan? Karena ini adalah panggilan yang sangat tertinggi. Sejak kegagalan bangsa Israel untuk dijadikan sebagai bangsa imam-imam, karena mereka menyembah lembu emas di Gunung Horeb, rencana Tuhan atas bangsa imam-imam ini tertunda hingga penebusan dosa oleh Tuhan Yesus. Tetapi sekarang panggilan itu ditawarkan kepada kita, kepada Bapak Ibu, kepada pribadi tiap pribadi, kepada masing-masing nama di Zoom meeting pada pagi hari ini. Siapapun di antara kita yang merespon panggilan suci ini, diangkatnya menjadi imam. Seorang imam adalah pelayan Allah. Motivasi dari hidup manusia baru adalah melayani Allah. Dan Allah ada di dalam pribadi, tiap pribadi. Yang dapat saya lihat namanya di Zoom meeting pada pagi hari ini. Maka layanilah seorang dengan yang lain dengan kasih. Ada Allah di dalam diri Cisansan, di dalam Bu Santa, di dalam Ibu Melana. Ada Allah di dalam Ibu Soraya, Ibu Nas. Ada Allah di dalam kita semua. Mari kita layani seorang terhadap seorang yang lain dengan kasih. Matius 5,
25 ayat 14 menuliskan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Dari Matius 25 kita belajar tentang kerajaan surga, bahwa ia memanggil kita sebagai hamba-hambanya untuk bekerja bagi dia, memperniagakan talentanya. Pekerjaan Tuhan Yesus Kristus ketika di muka bumi adalah melakukan apa yang dikehendaki Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian ia mengutus murid-murid menuai di ladang pemberitaan Injil. Seperti itu jugalah pekerjaan Bapak, Ibu, dan saya. Menuai. 1 Petrus 2 ayat 9 menuliskan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya tidak berkata bahwa Bapak Ibu harus membawa salib besar-besar seperti patok kuburan. Atau bahkan teriak-teriak di pinggir jalan. Tapi jadilah firman yang hidup dimanapun kita berada. Jadilah firman yang hidup. Mungkin Bapak Ibu berkata, Tuhan, aku udah ikut Tuhan. Kenapa masalah tambah banyak? Kenapa semakin dijolimin Tuhan? Kita mesti ingat Bapak Ibu, dalam kitab Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Yesus ada hidup, dan Yesus tinggal dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Yesus tinggal dalam diri Ibu Reta, Ibu Meta, Ibu Melana, dan kita semua. Ayat 5 berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Agar terang itu bercahaya, maka Tuhan membawa kita ke dalam kegelapan. Tuhan membawa kita ke dalam proses, dan proses itu adalah masalah.
Jika Bapak Ibu menghindari masalah, Bapak Ibu menghindari proses, itu artinya Bapak Ibu akan di level yang sama, mengulang di tempat yang sama. Namun jika kita menang menghadapi masalah, maka Tuhan membawa kita kepada level yang lebih tinggi, ke dalam tingkat pengertian yang lebih tinggi, ke dalam posisi yang lebih tinggi. Tuhan berkata, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan selalu berkata, lawanlah, berkuasalah atasnya. Kamu diberi kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Kamu akan menginjak ular naga dan anak singa. Lawanlah, berkuasalah atasnya. Namun ada satu hal yang Tuhan tidak menghendaki kita untuk melawan, yakni dosa perzinahan. Tuhan berkata, larilah, jangan di sana, larilah. Kita menyadari hal ini Bapak Ibu, bahwa manusia gak pernah kuat melawan dosa perzinahan. Tuhan mau kita lari. Tinggalkan tempat itu, tinggalkan tontonanmu, tinggalkan bacaan itu. Tuhan menginginkan kita terus bersinar. Seperti Yohanes 4 ayat 34 menuliskan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ia mengutus kita untuk menuai apa yang tidak kita usahakan. Orang lain berusaha dan kita datang memetik hasil usaha mereka. Salomo adalah seorang yang penuh hikmat, dan dengan hikmatnya ia melakukan banyak hal yang besar. Ia membangun bait suci yang megah dan tinggi. Ia menjadikan Israel negara yang kaya raya, puncak tertinggi dalam kejayaan Israel sepanjang sejarah. Ia merasa puas dengan hasil pekerjaan tangannya sendiri. Tapi dalam hikmatnya ia pun menyadari bahwa motivasi mengejar kepuasan terhadap pekerjaan sendiri ternyata adalah hal yang sama sia-sianya dengan hidup orang yang bodoh, yang tak berhasil dalam segala hal. Kedua-duanya sama-sama mati dan hasil pekerjaannya tidak kekal. Bahkan ia menyesali dirinya mengapa ia dahulu begitu berhikmat. Secara harafiah, memiliki motivasi di dunia ini baik Bapak Ibu. Tapi itu sama saja dengan mengejar angin, menjaring angin. Di hadapan Tuhan itu tidak bermakna.
Mari kita ambil waktu sejenak. Kita kembali berdoa bersama-sama. Hilangkan segala motivasi ingin menjadi pendeta, ingin jadi apapun. Mari kita bertobat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa Engkaulah yang menetapkan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk membangun bait tubuh Kristus di bumi ini. Tuhan, maafkan kami jika kami sadar ataupun tidak sadar mengabaikan panggilan mulia itu. Maafkan kami Tuhan. Kami mau belajar untuk diam dan mendengarkan suara-Mu saja Tuhan, agar pikiran lahiriah kami tidak liar dalam fantasi-fantasi, dan kami hanya ingin berfokus kepada suara-Mu Tuhan, untuk mengejar hati-Mu. Bukakanlah telinga roh kami dan hati kami, agar kami semakin mengerti betapa besarnya, panjangnya, lebarnya, luasnya, dalamnya kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, doa pertobatan kami pada pagi hari ini. Karena kami lebih mendengarkan suara hati kami dibandingkan dengan suara-Mu. Kami bertobat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita dalam Tuhan, kita angkat tangan kita. Terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita. Kiranya Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru, yang terpecik pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan, dan kedua ibu jari kaki, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Biarlah apa yang menjadi perenungan dan apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini termaterai di dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus yang memateraikannya di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan,